Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusroh SAG, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, batch 1 LPTK UIN Walisongo Semarang. Kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di MI Ma'arif Terpadu Rondotul Muslimin Swawal, Melongo, Jepara, Jawa Tengah. Untuk memenuhi tugas ujian kinerja mata pelajaran fikih, materi hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid dan hikmah terjadinya haid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Al-Khair, Subhanallah. kaifa haluk? Bikhair, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar, istimewa. Ya, kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Daka. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil muslimina ikhwana wa bil ka'bati qiblah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya berlindung diri Diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya rela Allah sebagai Tuhan saya, dan saya rela Islam sebagai agama saya, dan saya rela Al-Quran sebagai panutan saya, dan saya rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul saya, dan saya rela orang-orang Islam sebagai saudara saya, dan saya rela Ka'bah sebagai kiblat saya. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah saya kefahaman. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lisanku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah doaku ya Allah Tuhan semesta alam. anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ya, berangkat semua ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita bertepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Ya. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah mempelajari yaitu tanda-tanda balik. Pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar
tanda-tanda balik bagi anak perempuan yaitu haid. Tanda balik bagi anak perempuan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu larangan bagi orang yang sedang haid. Larangan hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Kemudian hikmah terjadinya haid. Ini adalah pembelajaran sekarang ini adalah 1, yaitu hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang haid. Kemudian yang kedua yaitu hikmah terjadinya haid. Apa tujuan kita belajar tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid? Tujuan kita yaitu belajar hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid adalah agar kita tahu, bagi anak-anak yang sudah haid nanti tahu apa larangan-larangan kita kalau kita sedang haid. Anak-anak dari kelas 4 ini siapa yang sudah haid? Ada yang sudah haid? Belum. Semuanya belum ya? Nah, belum ada yang haid. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Silahkan anak-anak perhatikan di layar. Di situ tertera ada tulisan hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yaitu yang pertama, sholat. Ya, ini ada gambar orang yang sedang sholat. Kemudian gambar yang kedua yaitu orang yang sedang sujud tilawah. Jadi orang-orang yang sedang haid yang pertama tidak boleh mengerjakan sholat. Yang kedua tidak boleh mengerjakan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga masuk masjid. Juga tidak boleh masuk masjid. Untuk yang keempat yaitu larangan bagi orang yang sedang haid menyentuh atau membawa Al-Quran atau membaca Al-Quran. Menyentuh saja sudah tidak boleh, apalagi nanti kalau sampai membawanya. Menyentuh sedikit menyentuh betul tidak boleh, apalagi sampai membawanya, membawa ke sana kemari. Itu bagi perempuan yang sedang haid tidak boleh membawa Al-Quran. Juga tidak boleh membacanya, membaca ataupun menghafalkan juga tidak boleh. Membaca, nah kalau membaca kan ada tulisannya kemudian dibaca, itu tidak boleh. Orang yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Juga tidak boleh menghafalkannya dengan dilafalkan, juga tidak boleh. Kemudian larangan yang selanjutnya yang kelima yaitu tawaf. Tawaf ini bagi orang yang sedang mengerjakan apa? Nah, tawaf adalah orang yang sedang mengerjakan haji, itu ada rukunnya. Rukun haji ada tawaf. Nah, pada waktu tawaf bagi orang yang sedang haid atau perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan tawaf. Kemudian gambar selanjutnya yaitu i'tikaf. I'tikaf itu apa? Bagus untuk Mas Abi. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid, yaitu berzikir, berdiam diri di masjid. Larangan selanjutnya yaitu bagi orang yang sudah dewasa juga sudah punya suami dan istri, itu ketika istrinya sedang haid itu suaminya juga tidak boleh mengatakan talak kepada istrinya. Jadi talak hukumnya itu tidak boleh bagi orang yang sedang haid, ditalak, cerai. Selanjutnya yaitu puasa.
Puasa juga tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang haid. Jadi tadi larangan-larangan yang tidak diperbolehkan bagi larangan-larangan bagi orang yang sedang haid tadi yang pertama apa? Ulangi. Yang pertama tadi sholat. Yang kedua sujud tilawah. yang ketiga Masuk masjid. masuk masjid. Yang keempat menyentuh, membawa ataupun membaca Al-Quran. Yang kelima talak yaitu cerai. Yang keenam itikaf atau berdiam diri di masjid. Yang ketujuh talak. Yang kedelapan puasa. Ya. Jadi itu adalah larangan bagi orang yang sedang haid. Selanjutnya yaitu hikmah terjadinya haid. Hikmah itu apa anak-anak? Siapa yang tahu apa itu hikmah? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Hikmah itu adalah keutamaan bagi orang yang sedang haid. Yang terjadinya haid itu ada keutamaannya. Selanjutnya yaitu hikmah terjadinya haid. Apa itu hikmah? Siapa yang tahu? Mas Jaka? Keutamaan atau manfaat. Bagus untuk Mas Jaka. Hikmah terjadinya haid yaitu sebagai salah satu indikator kesehatan. Sebagai indikator kesehatan. Orang yang mengalami haid itu akan menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya, terutama itu ada zat besi yang keluar bersamaan dengan keluarnya darah haid itu. Jadi nanti zat besi yang berlebihan di dalam tubuh seorang wanita yang sedang haid nanti akan berkurang dan akan hilang. Dan ini karena kalau kebanyakan zat besi kan nanti akan terjadi penyakit. Contohnya penyakit tulang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu usia perempuan yang mengalami menstruasi secara lancar itu biasanya lebih panjang daripada laki-laki yang tidak mengalami haid. Itu kebiasaannya karena adanya tadi penyakit-penyakit yang bisa keluar dari bersamaan dengan darah haid. Kalau sekarang itu banyak perempuan yang tidak mengalami haid. Mengapa demikian? Karena hikmah terjadinya haid yang kedua yaitu usia perempuan yang mengalami menstruasi secara lancar itu biasanya lebih panjang daripada yang tidak mengalami sama sekali, dan laki-laki juga yang tidak mengalami sama sekali. Itu terlepas dari takdir Allah loh, terlepas dari takdir Allah. Kalau takdir Allah membuat orang itu meninggal ya meninggal, tapi ini adalah keutamaan dari terjadinya haid. Perempuan yang mengalami menstruasi secara lancar, darahnya akan keluar bersama penyakit yang ada di dalam tubuh. Kemudian hikmah terjadinya haid yang ketiga, ya tadi sudah dijelaskan pada hikmah yang pertama bahwa menstruasi dapat mengurangi kelebihan zat besi yang ada di dalam tubuh. Yang keempat, sebagian perempuan tahu dari efek dari PMS. Apa itu PMS? PMS adalah premenstruasi syndrome. Maksudnya di sini adalah sebelum orang mengalami haid, kalau anak-anak yang sudah dewasa nanti ya kalau sudah mengalami haid itu kalau akan datang haid
itu biasanya akan mengalami pramenstruasi sindrom. Ya. Gejala-gejalanya apa? Gejala-gejala PMS itu yaitu 1, perut kembung, biasanya merasa sakit, ada mbak-mbak dari kalian yang merasa sakit ketika akan mengalami head, ada kan? Nah, itu adalah gejala dari PMS, pramenstruasi sindrom. Kemudian yang kedua yaitu tumbuh jerawat. Nah, banyak jerawat di wajahnya. Biasanya itu kalau akan menstruasi. Kemudian nanti kalau sudah keluar, rasa sakitnya hilang. Terus kemudian jerawatnya yang timbul akan masuk kembali, akan bersih kembali. Kemudian gejala PMS yang ketiga, merasa kelelahan dan merasa lelah. Orang yang akan mengalami head biasanya itu lelah dan sering itu biasanya tanpa sebab itu merasa marah-marah dengan sendirinya. Nah, itu adalah salah satu dari gejala PMS atau pramenstruasi sindrom. Dan yang gejala yang terakhir yaitu bagian dada merasa sakit. Bagian dada ini rasanya kenceng, ada rasanya sakit. Itu adalah gejala dari pramenstruasi sindrom sebelum terjadinya head bagi anak-anak yang sudah mengalami head. Sekian ini anak-anak paham? Dari penjelasan guru tadi paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Ya, saya anggap sudah paham semuanya karena tidak ada yang bertanya. Kemudian setelah anak-anak mendengarkan penjelasan guru tadi, silahkan anak-anak membaca bukunya halaman 19. Coba dibuka bukunya halaman 19, dibaca. Sudah selesai membaca bukunya? Sudah. Sekarang sebelum kita lanjutkan kembali pelajarannya, silakan anak-anak bernyanyi Hari Merdeka. Silakan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Selanjutnya yaitu setelah kita bernyanyi, anak-anak menjadi semangat lagi ya. Menjadi kembali. Nah, selanjutnya yaitu silakan anak-anak buka HP-nya. Silakan dibuka link yang sudah Ibu kirimkan tadi. Dibuka linknya, kemudian dipelajari. Silakan. Anak-anak, setelah tadi selesai menyaksikan tayangan video yang ada di HP kalian tadi, sekarang diskusikan dengan teman kalian bersama kelompoknya masing-masing ya. Silakan diskusikan. Sudah selesai? Sudah mendapatkan hasil? Nah, silakan kalau sudah mendapatkan hasilnya, salah satu dari teman kalian nanti silakan anak-anak tunjuk sendiri teman kalian untuk mempresentasikan ke depan. Ya. Sekarang Ibu tunjuk dari kelompok pintar.
silakan maju ke depan temannya salah satu. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pintar akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid adalah 1. Sholat, 2. Sujud tilawah, 3. Masuk masjid, 4. Menyentuh atau membawa dan membaca Al-Quran, 5. Tawaf, 6. Iktikaf, 7. Talak, 8. Puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari temuan kalian kelompok pintar telah menemukan hasil diskusinya, yaitu hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Kemudian dari kelompok cantik, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok cantik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid: 1. Sholat, 2. Sujud tilawah, 3. Masuk masjid, 4. Menyentuh atau membawa dan membaca Al-Quran, 5. Tawaf, 2. Iktikaf, 5. 7. Talak, 8. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok hebat, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ikat akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hal-hal yang dilarang bagi perempuan. 1. Sholat, 2. Sujud tilawah, 3. Masuk masjid, 4. Menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran, 5. Tawaf, 6. Iktikaf, 7. Talak, 8. Puasa. Hikmah terjadinya haid: 1. Sebagai salah satu indikator kesehatan yang baik. 2. Usia perempuan umumnya lebih panjang dari seorang laki-laki. 3. Menstruasi dapat mengurangi kelebihan zat besi. 4. Sebagai perempuan tahu efek dari PMS, premenstruasi sempurna. 1. Kembung, 2. Tumbuh jerawat, 3. Kelelahan, 4. Bagian dada sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tepuk tangan untuk teman-teman yang dari hasil diskusi kalian tadi dan penjelasan Bu Guru tadi, yaitu menjelaskan tentang tadi apa? Nah, memperoleh hasil kesimpulan, yaitu 1. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid, yaitu tadi 1. Sholat, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dari 8 tadi, 8 hal-hal itu semuanya adalah dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Kemudian ada lagi selain hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid, ada apa lagi tadi? Hikmah terjadinya haid, yaitu yang pertama, ya, sebagai salah satu indikator kesehatan yang baik. Yang kedua, usia perempuan umumnya lebih panjang daripada usia laki-laki.
Yang ketiga, menstruasi dapat mengurangi menstruasi dapat mengurangi zat besi. kelebihan zat besi. Dan yang keempat, Sebagian dapat menstruasi. yang keempat yaitu sebagian perempuan kalau kita sudah belajar, jadi anak-anak nanti kalau sudah akan mengalami haid akan tahu apa itu menstruasi sindrom atau PMS. Nah, demikianlah setelah ini penjelasan dari ibu tadi dan hasil dari temuan anak-anak dari video pembelajaran yang telah dibuka tadi. Maka sekarang anak-anak mengerjakan tugas, yaitu membagikan lembar tugas, nanti silakan dikerjakan. Sekarang silakan dikerjakan sesuai perintah yang ada di lembar tugasnya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan kembali di depan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Saya ulangi lagi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa yang kita peroleh? Ilmu apa tadi, tentang apa? Haid. Nah, tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Dan yang kedua yaitu hikmah terjadinya haid. Nah, terima kasih. Anak-anak, pelajaran hari ini apakah anak-anak senang, merasa senang atau tidak? Senang. Merasa senang kan? Nah, kalau merasa senang, kita menyanyi lagi, Hari Merdeka lagi, ayo. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, anak-anak akan ibu beri tugas, yaitu nanti silakan dibuka bukunya halaman 21 ya. Halaman 21. Nah, di situ kan ada tugas, yaitu ayo berlatih ya. Silakan itu nanti dikerjakan yang ayo berlatih di rumah, dikerjakan di rumah ya. Ya. Yaitu di puisi PR biar nanti enggak lupa. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid dan hikmah terjadinya haid. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi anak-anak, terutama anak-anak perempuan. Dan pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.